Ya, Mister. Halo. Oke, silakan diterima semuanya, Bar. Oke, Mister. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we are connected directly with Mr. Budi Waluyo. Over there, I can see you. Okay, how about, can anyone help me with the audio for Mr. Budi? I can do that. All right, amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Budi. How are you? Waalaikumsalam. Good. Yeah, it's been 5 years, yeah? 5 years? It's been 5 or Yeah. 6, more than 5 years. So last time we met in 2014. You look more handsome now. No, it's because I use extra. Oke. Jadi mau ngapain? Pendaftarnya ya, dari asalnya. Suaramu nggak keras, Rob. Oke. Ya, coba. Gimana? Masih? Masih. Masih oke. Nggak tahu untuk yang lain. Coba tanya yang lain. Without microphone. Ya. Is it better? Ya, Still? Mister. Dengar, Bar? Jelas. Jelas ya, okay. Alright. So we have, I will repeat again. Welcome to Mr. Budi Waluyo, PhD, for in our program, HOMI webinar series. And this is our second webinar this year. So the first webinar is with Mr. Agung Prasetyo Wibowo, and this is our second seminar. And we are joined by a very, very prominent figure in education, especially in English education. All right. Everybody knows Mr. Budi Waluyo. I will officially introduce him in a moment. Jadi nanti akan saya introduce secara formal sebentar lagi ya. Jadi teman-teman, kalau bagi saya Mr. Budi ini legend ya. Walaupun usianya itu di bawah saya, tapi itu kayak abang saya lah. Oh ya, you're older than me. I was born in 1995 actually. I was born in 2000. Oh, you are in 2000. Okay. So, welcome to everyone. Terima kasih atas atas teman-teman yang sudah join di program kita. Teman-teman dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu kita punya 600 pendaftar gitu ya. Jadi kita ada punya 600 pendaftar dari seluruh Indonesia. And let me read out, mari kita bacakan dulu asalnya teman-teman semua. So I'm very honored to be joined by everybody today. Ada yang dari Pekanbaru pastinya, anak-anak Pekanbaru. And then from Medan, from Makassar, from Bandung, from Jogja, from Malang, Padang, Surabaya, Jakarta, Jaktim, Tangerang, Malang, Semarang, from Aceh to Bogor, Cirebon, Pontianak, Tangerang, Sidoarjo, Padang,
Depok, Bengkulu, Bekasi, Tangsel, Bengkalis, Bengkalis is in Riau, Mataram, Purwakarta, Kampar, Salatiga, Bekasi, Indramayu, Karawang, Tulung Agung, Jaksel, so we have anak Jaksel over here too, Pati, Kota Bandung, Ambon, Simalungun, Kupang, Lombok Timur, that is from the east, and so many more that I cannot read. Very, very many. It will take me 30 minutes at least to read uh, just where you come from, okay? So that's almost impossible to mention your name to one by one. So basically, I would like to say thank you for joining us right now. And I've seen some of the faces too, the people that I know, like Oka, and then Gufron, my student at campus, and Fifi, my students at Homey English too. Thank you for joining us. I cannot tell your name one by one, or maybe this is our first meeting too. So, okay, shall we start the webinar, Mr. Budi? Are you ready? Okay. All right. Can you hear me? Yes. Okay. Yeah. I just heard you. So are we using English or Indonesian? We're gonna use bahasa Indonesia or English. It's yang mana Mr. Budi nyaman aja. Right. Di bahasa Thailand boleh? Bahasa but not Thailand, please. Okay. Okay. Right. Okay, let me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Budi, before you start your presentation, let me introduce you to our audience first. Really? Okay. All right. So everyone, we have Mr. Budi over here, Budi Waluyo, MA, PhD, and everybody knows actually that he graduated from United States of America for his PhD education. And then for his master's degree, he graduated from the University of Manchester, United Kingdom. And then he also graduated, he pursued his bachelor at Universitas Bengkulu, right, with the degree. And then Mr. Budi have been teaching in Thailand since 2017 at Walayla University. And then he also became a research fellow in Columbia University, New York from 2016 to 2017. He also has published numerous articles in the standard of ERIC, Asian Citation, Scopus, Scopus Q1, and he recently published a paper in Scopus Q1, which is an amazing thing to do for an academia, you know, like it's the highest thing to do, to publish in Scopus Q1. And there's a lot of volunteer work that he's been doing. Kita kenal Mr. Budi ini, bagi teman-teman mungkin kenal Mr. Budi ini di banyak kesempatan ya. Kalau saya pribadi kenal karena Mr. Budi ini, saya dan Mr. Budi itu sama-sama mendapatkan beasiswa Fulbright di tahun 2014. Saya S2, sedangkan beliau ini S3 gitu. Jadi sama berangkatnya tapi beda yang diambil gitu ya. And then banyak juga yang mengenal Mr. Budi sebagai founder dari sekolah TOEFL. Banyak yang sudah belajar, jadi banyak yang kontak kita bahwa oh saya kenal Mr. Budi, saya belajar TOEFL dari beliau waktu itu gitu ya. Dan sudah lama, dan sekarang Mr. Budi ini sedang menjalankan sebuah startup, bisa dibilang begitu ya, yaitu Learn for the Future, yang sudah memiliki lebih dari 100.000 pendaftar atau students around Indonesia and maybe around the world too. So, kalian sudah tidak sabar, you are here not for me, I know. You are here for Mr. Budi, so please welcome Mr. Budi Waluyo. Time is yours, Mr.
Oke, Ya, terima kasih banyak Om Robi. Yap. Eh, sama-sama. jadi teman-teman semua di sini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini ya. Jadi Om Robi ini teman Fulbright dulu, jadi 2 tahun. Eh, beliau juga sebelum dapat S2 dia ada dapat IELTS Oh ya, 2 bulan ya di 2 bulan. Amerika. Dan di sini ada temannya Rahma. Kenal Oh sama iya Rahma iya ya? iya iya iya. Iya. Ya, Saka dia di sini Rahma. juga. Jadi dunia itu kecil ternyata. Dunia kecil ya. Iya, Nah, exactly. jadi buat teman-teman semua, di webinar ini Robi mau bawa angkat tentang beasiswa dengan karir ya. Hmm. Saya barusan selesai ngisi webinar di Universitas lupa saya di Kalimantan, anak-anak psikologi. Selesai baru tentang TOEFL sama IELTS. Sekarang langsung pindah ke sini tentang beasiswa sama karir. Nanti jam 1 ada tes sampai jam 6. Ngetes mahasiswa di Thailand sampai jam 6. Malamnya baru bisa nyantai nonton bola. Jadi teman-teman, saya mau ini ngajukan saran ke Robi nih, Rob. Jadi gimana kalau formatnya ngobrol ringan dulu baru saya masuk ke Oh, siap. presentasi Silakan gimana? Mr. Budi. Ya. I agree. Jadi ya boleh nggak kalau pesertanya langsung menyampaikan pertanyaan? Oke, oke, oke. Is it okay? Alright. Ya. Sounds interesting. Kita Right. mulai sekarang. Jadi teman-teman, ya kita bisa Silakan, mulai. silakan. Jadi kita nggak formal ya, nggak formal. Jadi topik kita adalah tentang beasiswa dan karir. Saya share dulu screen saya. Oh, Rob, kamu harus enable saya share screen. Oke. Mungkin kamu jadikan saya host juga kali. I already assigned some ini co-host. Akbar, can you approve? Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu sharing screen-nya. Saya senang nih ada kayaknya hampir 200 ya yang datang ya sekarang. Ya, 200. Iya. Jadi ada yang mau diobrolin nggak? Ada yang mau nanya atau apa? Kita bisa ngobrol ringan sekarang. Sebelum saya masuk ke materi, sambil nunggu ini juga, saya belum bisa share screen. Ada yang mau nanya? Bisa pakai feature raise hand. Ya, di gimana, Rob? Oke, ada yang raise hand? Nah, silakan. Silakan teman-teman. Sambil ini ya, saya Bagi masih yang belum mau- bisa share. Bisa sekarang, Rob. Saya Oke, share screen. silakan. Silakan kalau ada yang mau nanya atau komentar atau apa. Saya berharapnya pertanyaan. Ada nggak? Sebentar, ini Mas Faruk, ini tepuk tangan atau bertanya ya? Ada yang mau nanya nggak? Sebelum kita masuk ke topik, ini berat nih topiknya. Oh. Oke, silakan Mas Faruk mungkin pengen bertanya. Faruk J. Klutur, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Faruk Jayanto Klutur, sementara sedang diberi amanah untuk melanjutkan studi magister di Universitas Pajajaran. Ingin bertanya sama Kak Budi, gini Kak, mengenai persiapan. Sebenarnya saya udah punya planning insya Allah setelah ini mungkin nextnya ngambil next lagi gitu. Nah menurut Kak Budi sendiri mungkin kiat-kiat atau motivasi gitu untuk persiapan study lagi untuk PhD gitu, mungkin apa saja yang perlu dipersiapkan mulai saat ini sebelum pasca S2 gitu. Maksudnya selain persiapan
bahasa Inggris gitu yang menjadi krusial, apalagi yang perlu dipersiapkan gitu. Terima kasih sebelumnya Kak Budi. Saya tanya-tanya dulu ya, jurusan apa? Saya Magister Ilmu Farmasi, Mas Budi. Oke, tahun ke 1, 2. Saya intake-nya 2019 Kak Budi. Jadi tahun kedua, udah tahun akhir ya? Iya, iya. Nah, kalau buat teman-teman yang sekarang udah sedang S2 atau ada rencana untuk S3 ya, kalau saya bilang kayak gini, sekarang udah berubah jauh, drastis trennya ya. Jadi trennya sekarang itu ada publikasi. Jadi buat teman-teman yang masih S2 terus mau rencana S3, itu yang pertama fokus ke menulis publikasi. Nah, kalau saya dulu, pengalaman saya dulu kayak gini ya. Jadi saya lulus S2 September 2012. Saya melamar Fulbright April 2013. Nggak nyampe setahun ya. Sebelum saya tamat S2, saya itu nanya ke teman-teman dosen-dosen di Manchester yang dapat beasiswa S3. Gimana sih bisa dapat beasiswa S3? Karena saya waktu itu mau setelah tamat S2, mau langsung S3, nggak mau ada jeda. Tapi jawaban dari teman-teman saya itu, oh nggak bisa, kamu harus kuliah dulu, kerja dulu sekitar 5 tahun, kamu harus publikasi dulu, dan lain sebagainya. Nah, saya nggak bisa kayak gitu. Sama kayak misalnya saya waktu S1, saya mau langsung dapat S2, beasiswa, langsung setelah lulus. Alhamdulillah dapat. Kemudian S2, langsung S3, Alhamdulillah dapat juga. Nah, waktu itu cara saya mengakalinya adalah pengalaman kerja. Saya pulang September 2012, melamar beasiswa April 2013. Belum setahun ya. Jadi kalau dari pengalaman kerja, itu kalah jauh saya. Tapi cara saya mengakali waktu itu adalah, saat saya pulang, sebelum saya pulang, saya kontak teman-teman saya di kampus di Bengkulu. Kemudian cari ada lowongan atau enggak. Jadi pas saya pulang September, saya ngajar di 7 kampus di Bengkulu. Ngajarnya hanya satu mata kuliah, misalnya Senin di sini, Selasa di sana, kayak freelance. Hanya ketika saya masukkan ke CV, nah bayangkan ada berapa banyak dosen di kampus ini, dosen di kampus ini, dosen. Jadi ketika penyeleksi beasiswa komite beasiswa membaca, itu nggak ada kekurangan pengalaman kerja. Bahkan waktu saya wawancara, mereka ada profesor yang nanya, kok bisa kamu ngajar di banyak tempat kayak gini? Bisa dong Pak, kalau di satu kampus cuma satu mata kuliah, dan lain sebagainya. Tapi setelah itu saya lengkapi. Ini juga memberikan saya pengalaman, dan pengalaman dari sisi artinya saya bisa mengajar mahasiswa di kampus negeri, kampus swasta, kampus yang dari daerah, kampus agama, religius, dengan yang non-religion. Jadi apa ibaratnya itu ngasih-ngasih yang manis-manis lah, karena dengan itu pengalamannya banyak kayak gitu. Nah itu cara saya mengakali pengalaman waktu itu. Yang kedua, mengakali publikasi. Saya dulu belum ada publikasi yang banyak. Ada buku 2, tapi bahasa Indonesia semua. Jadi cara saya waktu itu ada satu terbit di jurnal di Bengkulu, tapi jurnal LPMP. Jadi saya masuki semua yang saya publish waktu itu, jurnal LPMP tingkat Bengkulu, buku 2 buah, kemudian ada juga satu lagi apa kayak gitu. Nah, jadi kuncinya lengkapi rekor tentang menulisnya. Jangan kalau bisa terbit di jurnal internasional bagus. Tapi bukan berarti ketika cuma punya proceeding atau tingkat nasional jadi apa putus asa. Jangan. Intinya itu adalah kita punya pengalaman itu di sana. Kayak saya kan nggak ada waktu itu publikasi di internasional, tapi ada di jurnal. Ada di buku Indonesia, walaupun buku-buku atau yang saya beberapa kali terbit di Kompas kan, dari Kompasiana. Itu judul-judulnya saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi kesannya Inggris-Inggris juga kayak gitu. Intinya kalau saya bilang Pak Farouk, publikasi, organisasi, ini juga saya jelaskan nanti, publikasi, organisasi,
rencana penelitian sama pengalaman kerja itu penting. Tapi bukan berarti kita harus ngikut jalan normal. Jalan normal itu maksudnya kalau kemarin waktu selesai S2, saya kerja dulu 5 tahun, mungkin saya nggak akan dapat beasiswa S3. Karena dalam waktu 5 tahun kita mungkin nikah, mungkin ini, jadi lupa. Gitu. Jadi, there is always another way to do that. Jadi, find a way to compensate your weakness. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita lemah di sini, how can I compensate this weakness? Kayak gitu. Itu mungkin Pak Faruk. Nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang beasiswa. Ada nanti. Ada lagi nggak? Alright. Ada lagi? Ada? Mungkin ini Pak Budi, berhubungan dengan tadi kan ada istilahnya burnout academic katanya. Kak Budi, ini ada pertanyaan dari Intan Oktaviani. Kak Budi kan dari S1 langsung S2 dan S3, apakah Kak Budi tidak merasakan burnout academic? Karena ada beberapa orang yang ingin kerja dulu dan sebagainya baru kuliah lagi, baru mendapatkan motivasi. Terus apa juga motivasi Kak Budi untuk langsung melanjutkan kuliah? Ya, seperti yang Mr. Budi bilang tadi kan kalau bekerja bisa distraksi ya, banyak hal lagi yang bisa mempengaruhi motivasi tadi. Jadi pertanyaan ini, apa yang dulu langsung S2 nggak, Rob? Saya sebenarnya prosesnya saya langsung ya. Saya langsung daftar S2 pas tamat kuliah. Cuma kan nggak langsung dapat, jadi ya sambil kerja. Jadi kerja itu sambilan. Sama. Jadi Intan ya? Intan namanya. Yes. Kamu belum pernah merasakan kuliah ke luar negeri dengan beasiswa sih. Jadi coba. Buat teman-teman yang lain juga, coba rasain dulu. Karena kayak gini, sama kayak ini ya, ketika kita ke diving di laut ya, kalau kita di atas kapal ya, kita nggak diving ke bawah laut, terus ada orang bilang, di bawah itu karangnya bagus-bagus, ikannya bagus-bagus, dan sebagainya. Itu akan beda rasanya ketika kita nyemplung langsung ke bawah, melihat langsung. Nah, itulah keindahan dia dengan beasiswa di luar negeri. Nah, saya bilang kayak gini, kayak Robi juga langsung kan, saya bilang langsung itu, seleksi beasiswa itu biasanya makan waktu 1 tahun. Jadi kalau misalnya tamat sekarang, melamar tahun ini, kalau lulus kuliahnya tahun depan. Makanya teman-teman harus bisa prediksi kapan mau melamar. Karena kadang orang bilang, tahun depan aja lah. Kalau tahun depan, berarti kalau lulus tahun depannya lagi dong. Ya kalau lulus. Kalau nggak lulus, coba lagi tahun depannya. Makanya you have to have your own timeline kalau saya bilang. Nah, untuk jawab pertanyaan Intan, kok nggak merasa ini ya di kepala. Kalau saya bilang, justru bergantung dengan target masing-masing. Kalau saya dulu dari kecil, ibu saya itu bilang ke saya harus kuliah setinggi-tingginya agar bisa bantu adik, bantu tetangga, bantu orang lain. Jadi di kepala saya itu sudah S1, S2, S3, gimana pun caranya. Dan merasa burning nggak otaknya? Kalau saya bilang, sejauh ini mungkin keberuntungan saya di sisi akademik. Jadi saya mengikuti akademik itu so quick, tek, selesai. Kayak S1 ya, S2 ya. S1 kurang dari 4 tahun. Padahal nggak cum laude. Saya nggak cum laude. Nanti saya bahas ya. Saya nggak cum laude. IPK saya hanya 3,33. Nilai C di mana-mana. S2, 1 tahun aja. Di Inggris hanya 1 tahun. Nah, kalau mau hemat umur, kuliahlah S2 di Inggris. 1 tahun. Selesai 1 tahun, ke Amerika. S3, kurang dari 3 tahun selesai saya. Nah, saya beruntung di bidang akademik. Menurut saya bukan soal burning atau enggak, tapi soal what is it that you really want to achieve in the future. So that will be your drive. Itu jadi drive Anda. Jadi you cannot use somebody else's measures. Nggak bisa gunakan orang lain, ukuran orang lain. You have to use your own measure. Kayak gitu. Kayak saya ya. Jadi ketika S2, ini bayangan ya, saya September 2012 pulang ya. 2 bulan saya nikah 2012 ya.
saya berangkat ke Amerika, istri saya itu hamil 6 bulan. Jadi saya nggak menghadiri dia lagi melahirkan dan lain sebagainya. Nah, waktu itu sebelum saya menikah, setelah saya menikah, sebenarnya sebelum saya menikah, saya bilang ke istri juga, calon istri waktu dia, ini mau saya lanjut S3 langsung atau enggak? Kayak gini ya, kalau saya nggak lanjut langsung S3, kita mungkin punya anak besar. Terus saya semakin tua. Kalau saya mau berkarir di kampus, saya harus lanjut S3. Kalau nggak punya S3, nggak kemana-mana karirnya. Nah, kalau saya mau kuliah sekarang, anak kita masih kecil, masih bayi. Mungkin belum baru berapa bulan, saya harus pergi. Tapi otak saya masih encer, masih segar. Selesai. We took that second option. Kita ambil yang option yang kedua. Jadi, saya bilang kalau Intan, apa yang mau diraih? Karena biasanya nikah, kerja, punya anak, itu selalu di halangan kayak gitu. Nah, yang saya pelajari sampai sekarang adalah kita mau hidup kita flat atau dynamic kayak gitu. Nah, saya lebih suka hidup saya dynamic. Dynamic itu kayak ke sini, ke sana, ke sini, ke sini. Memang nggak mudah. Hidup itu singkat kan, dan hanya sekali. Dan how to what is it going to be? It's up to you. Jadi, how do we write our life? It depends on what we want to achieve. That's it, like that. Jadi saya bilang kayak gitu. Sama kayak misalnya, saya waktu di Amerika ketemu ibu-ibu umur 42 tahun. 7 kali dia gagal melamar beasiswa S2. Ke-8 kali baru dapat. Baru S2. 42 tahun, pergi dia. Ada yang dari Mesir, dia umurnya 35-an. Dia bilang, saya pergi ke sini, ninggalin calon mempelai cowoknya, karena harus pergi ke Amerika. Harus memilih. Jadi intinya, nggak ada yang baik atau buruk sih. Bergantung what is it you really want, kalau saya bilang. Soal overwhelm atau enggak, otaknya keangkat atau enggak, itu bergantung kita. Kalau kita udah punya goal, enjoy aja. Karena mau di kuliah atau kerja, sama akan ada kesulitan yang kita hadapi. Walaupun berbeda. Itu mungkin. Ada lagi? Oke, saya kira cukup dulu untuk pertanyaan. Mr. Budi bisa lanjut ke presentasi. Ya. Oke, right. Langsung aja ya, kalau ada yang mau nanya ya, nanti Om Robi bacakan. Siap. Jadi profil saya itu S2 saya dari Ford Foundation Amerika ke Inggris, S3 saya dari Fulbright, 3 tahun di Lehigh University. Nah, Inggris Amerika. Waktu itu waktu masih S2, saya langsung pikiran, ini orang Indonesia yang lulusan Inggris sama Amerika belum ada nih. Bukan belum ada, belum banyak. Biasanya kan Amerika, Australia, Amerika, Indonesia, atau apa. Ini Inggris, Amerika. Wah, makanya itu juga salah satu alasan saya ketika saya lulus S2, saya harus ke Amerika. Di Inggris, Amerika. Itu 2 negara besar kan. Karena ada satu buku ya, dia bahas kayak gini. Orang yang lulus dari satu kampus, misalnya rankingnya ranking 3. Biasanya ketika dia lulus, dia nggak akan bisa kerja di ranking yang kampus yang rankingnya lebih tinggi. Nah, kayak juga misalnya kalau orang yang lulusan misalnya Indonesia misalnya, mau kerja di negara yang lebih baik, misalnya Singapura, Amerika, nggak bisa. Tapi kalau Anda lulusan misalnya yang paling baik, kayak misalnya Amerika atau Inggris, mau kerja di negara yang di bawah itu, kayak di sini ya, Thailand, bisa. Nah, itu memang ada orang yang bahas buku itu. Umumnya terjadi seperti itu, tapi ada yang terjadi sebaliknya ya, karena ada kasus-kasus spesial. Tapi itu terjadi. Dan saya bilang teman-teman, where you start now won't define where you will be. Jadi di mana kita mulai sekarang, nggak akan memprediksi di mana kita akan di masa depan nanti.
Dan yang terpenting adalah where you will be. Kayak misalnya S1 saya di Universitas Bengkulu. Kalah jauh dengan kampus Om Robi, kamu Uni Brau, atau Unsri? Saya dari Win, Om. Win ya? Iya, Win. Selevel mungkin. Level. Ya. Nah jadi ibaratnya itu S1 saya kan di Universitas Bengkulu. Nggak terkenal itu kampus. Bahkan mungkin orang Sumatera pun taunya Unbeng. Bukan Unbeng kami memanggilnya, Unip. Ya, Unip. Universitas Bengkulu. Nah, jadi where you are now won't define where you will be. Jadi kayak saya waktu S1, oke, Unip S1-nya, Bengkulu ya. S2, saya lulusan Manchester. Orang nggak lihat lagi Unipnya. Orang lihatnya, oh, lulusan University of Manchester. S3, lulusan Amerika. Nggak lagi dilihat Manchesternya. Oh, lulusan Amerika. Atau Amerika, Inggris. Nggak dilihat. Jadi, kalau Anda sekarang kuliah di kampus swasta, atau kampus yang nggak ranking sama sekali, jangan khawatir. Kalau lulusan selanjutnya itu lebih tinggi dari itu, di sanalah lulusan Anda akan dianggap nanti. Kayak gitu. Tapi kalau udah di kampus tinggi, jangan turun ke bawah. Ya. Oke, let me just start. Jadi kayak gini ya, kalau saya ya bicara tentang sharing pengalaman saya ya. Saya lulus S1 2009. Agustus 2009 saya melamar beasiswa S2. Kemudian Agustus 2010 dapat beasiswa. Agustus 2011 pelatihan berangkat ke Inggris. Saya melamar di kampus di Leeds United, University of Manchester, sama Sussex, University of Sussex. Dapat semua, saya harus pilih, saya pilih University of Manchester. April 2013, saya melamar S3, Fulbright, beasiswa. Agustus 2014 dapat. November 2017, Mei 2017, saya defend disertasi. 2017 November, saya ke Thailand. Nanti ada yang nanya nih, kenapa nggak berkarir di Indonesia? Kalau teman-teman lihat di sini, Mei 2017, saya defend disertasi, terus pulang ke Indonesia. Ini dari Mei sampai November, ini saya tebar lamaran kemana-mana, hampir 100 lamaran. Yang nerima cuma 1, Walailak di Thailand. Indonesia pun nggak dapat. melamar PNS pun nggak lulus administrasi. 2 kali nggak lulus. Jadi kalau teman-teman lihat saya di sini di Thailand, kok keluar negeri, Kak? Harusnya kan di Indonesia butuh kamu. Tapi realitas nggak seperti itu ya. Jadi saya diterima satu-satunya di tempat di Thailand 2017 di Walailak University sampai sekarang. Itu perjalanan saya dari pendidikan sampai karir. Jadi hampir 3 tahun sekarang di Thailand. Saya akan share buat teman-teman yang ingin berkarir di Thailand dan bisa nambah sedikit mungkin di negara-negara terdekat ya. Oke, that is about me. Kalau ada pertanyaan nanya ya. Oke, ini background saya ya. Tadi saya bilang, where you start won't define where you will be. Jadi SMA saya dulu bodoh bahasa Inggris. Saat guru ngajarkan bahasa Inggris, saya selalu pindah ke belakang. Tegakkan buku, kami main catur kecil yang magnet itu, main itu. Makanya nilai bahasa Inggris saya kalau nggak 6, ya 5 di SMA. Kayak gitu ya. Pas S1, jadi ceritanya itu saat SMA kelas 3, saya milih masuk jurusan IPA. IPA itu katanya anak-anak pintar kan. Saya gengsi masuk IPA. Ketika belajar kelas 3, itu saya panas dingin. Kenapa? Karena ujian nasional itu ada bahasa Inggrisnya. Saya kelas 1, kelas 2 main catur terus, nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya sesama pemain catur, teman saya di SMA itu mikir, gimana nih biar bisa lulus. Oh, minta les sama bapak itu aja, namanya Pak Epri waktu itu.
Kayak enak dengan dia. Akhirnya kami minta les sama dia 2 kali seminggu sepulang sekolah. Karena saya takut sekali nggak lulus, semua yang dia omongi, dia tulis, itu saya tulis di buku. Titik komanya saya tulis. Di rumah saya baca lagi. Kayak gitu. Sekitar sebulan, 2 bulan dengan beliau, ada ujian bulanan biasanya di kelas ya. Dan biasanya di kelas kita, itu ada yang paling pintar bahasa Inggris kan. Di kelas saya ada yang paling pintar bahasa Inggris, cowok. Dan saya waktu itu agak iri karena dia didekati cewek-cewek. Biasanya orang yang pintar didekati cewek-cewek kan, bahasa Inggris. Jadi ada ulangan bulanan. Pas saya ngerjakan ulangan itu, soal ujian itu, cepat sekali saya ngerjainnya. Sampai saya bingung, ini saya yang benar-benar on atau soalnya yang mudah. Akhirnya saya kumpulkan aja. Nah, tahu hasilnya gimana? Hasilnya, teman saya yang pintar bahasa Inggris itu dapat 9, saya dapat 10. Waktu itu saya bilang, baru belajar 2 bulan, dapat 10. Apalagi setahun. Jadi, dari saat itulah saya mikir bahasa Inggris itu mudah. Akhirnya saya putuskan SMPTN, ngambil jurusan bahasa Inggris di Universitas Bengkulu. Tapi kita itu punya karma ternyata. Waktu kelas 1, kelas 2, saya nggak belajar maksimal bahasa Inggris kan. Jadi waktu masuk jurusan bahasa Inggris, ospek, dosennya ngomong bahasa Inggris semua. Saya melongo ya. Jadi dalam pikiran saya, Bapak ini bicara bahasa Inggris aja. Tapi nggak apa-apa, mungkin teman saya nggak ada yang ngerti juga. Pasti moderatornya nanya, ada pertanyaan, satu persatu teman saya nanya, pakai bahasa Inggris. Saya aja nggak ngerti, ini mereka udah pada ngomong bahasa Inggris. Jadi waktu itu langsung saya mikir, gimana cara saya biar catch up dengan teman-teman ini. Karena kalau nggak, bisa jadi mahasiswa abadi saya nih di sini, nggak lulus-lulus. Akhirnya waktu itu zaman AAGIM lagi populer ya. Saya langsung dengar ininya, filosofinya. Filosofinya kayak gini, dia bilang. Ada 2 kupu-kupu. Kupu-kupu A sama kupu-kupu B. Lomba terbang ya, dari sini ke sini misalnya ya. 1, 2, 3. Kupu-kupu A mengepakkan sayapnya sekuat tenaga. Kupu-kupu B juga. Ini garis finish ya. Tapi dalam perjalanan, kupu-kupu B melihat sebuah mobil. Jendelanya kebuka. Dia masuk. Mobil itu mau berjalan ke arah jalan finish, ke arah garis finish. Pertanyaannya, siapa yang akan menang? A atau B? Yang menang kupu-kupu B. Selama mobil ini tidak mogok, tidak berhenti, dan nggak balik arah. Kan? Di dalam mobil pun, dia nggak terbang, dia bakal menang. Karena nggak mungkin kupu-kupu bisa mengalahkan kecepatan mobil ya. Jadi kuncinya, kalau mau sukses di satu hal, carilah mobil. Mobil ini adalah environment, lingkungan. Jadi kita itu jangan cari biasanya teman. Kalau saya waktu itu saya definisikan teman. Jangan cari teman yang sifat dengan Anda, tapi carilah teman yang sevisi. Nah, itulah waktu itu saya punya teman dekat 2 orang. Kami share visi kalau lulus harus kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Nah, dengan teman ini saya yang paling bodoh di bahasa Inggris. Tapi itulah yang saya bilang tadi, mobil tadi. Saya nggak belajar bahasa Inggris pun, saya dapat input dari mereka. Jadi terus-menerus mereka ngomong bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Inggris karena mereka lebih pintar dari saya. Itu percepatan yang secara tidak langsung terjadi ke saya. Tertular. Akhirnya saya lulus yang pertama dari batch saya waktu itu. Terus S2. Kemudian saat S1, benar saya nggak cum laude. Dan nilai C saya banyak. Nah, kok bisa setelah lulus S1 dapat beasiswa S2? Nah, saya share nanti ya. Nah, di sini saya bilang kayak gini, teman-teman. Intelligence is not everything. Kepintaran itu nggak semuanya. Kita butuh preparation. Kita butuh persiapan. Biasanya yang memenangkan beasiswa itu bukan mereka yang paling pintar, tapi mereka yang paling paham, paling siap. Walaupun nanti kalau dilihat mereka pintar.
sebenarnya kepintaran mereka itu terlihat karena mereka udah siap. Orang yang pintar pun kalau dia nggak siap akan terlihat tidak pintar. Jadi kuncinya adalah preparation, know what you're doing, begitu. Nanti saya akan share kenapa saya share ini. Keluarga saya juga ya bukan keluarga yang kaya, gitu. Ayah saya meninggal umur saya 3 tahun. Ibu saya juga bukan pegawai, kadang jualan kue di sekolah dan lain sebagainya. Generasi kuliah yang pertama, teman-teman dekat keluarga saya biasanya tamat SD, tamat SMP, nikah, dan lain sebagainya. Nah, pernah 2-3 tahun lalu ada berita viral di Indonesia. Kalau orang dari keluarga miskin, ketika dewasa akan stay miskin. Waktu itu saya mau komen banyak tentang itu, tapi saya tahan. Karena saya nggak percaya dengan yang ini. Sebenarnya yang saya bilang adalah kita memang ini mungkin ide yang absurd. Tapi saya bilang dream is really what you need to change your life. Nah, orang yang tumbuh di keluarga miskin, apakah dewasa akan tumbuh jadi orang miskin juga? Itu bergantung dengan dream yang dia miliki. Dan memang benar, itu yang akan menentukan masa depan kita nanti. Saya nggak setuju dengan ini karena yang pertama, kita nggak bisa mendefinisikan orang miskin atau kaya berdasarkan materi. Karena ada orang yang secara materi dianggap miskin, tapi sebenarnya mereka kaya raya di hatinya, kayak gitu. Atau kalau dari segi materi, nggak semua orang yang miskin itu dewasanya miskin juga, kayak gitu. Saya bilang tulisan ini yang buat saya marah waktu itu adalah dia bilang orang Indonesia itu kebiasaan dimimpi-mimpikan, kebiasaan berangan-angan, kayak gitu. Hal yang sebenarnya nggak mungkin tercapai, tapi mereka diangan-angankan bisa capai. Nah, itu yang saya nggak setuju karena we need that. Kita butuh itu. Karena sometimes reality begins with a dream. Kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang nggak setuju, tapi saya bilang kayak gitu. Itu yang membuat saya sampai sekarang. Kayak gitu. Kayak misalnya juga publikasi ya. Waktu saya S3, itu nggak ada publikasi sama sekali. Tapi sekarang banyak. I began with a dream. Karena kita punya mimpi, tapi mimpi itu bayar. Kalau mimpi aja nggak bayar, itu jadinya angan-angan. Bayarnya bukan dengan uang, tapi dengan kerja keras, ketekunan, dan persiapan. Kayak gitu. So after you dream of something, fight for it. Kayak gitu. Nah, kenyataan sudah menunjukkan ya, mereka yang pintar, mereka yang biasa aja, mereka yang kaya, mereka yang dari keluarga kurang mampu, mereka yang kurang pintar, dapat beasiswa. Bisa kerja ke luar negeri. Nah, now the next question is, what about you? Jadi apapun kondisi kita, it's not the reason to stop. Bukan alasan untuk berhenti. Karena realitas sudah menunjukkan kita, mereka dengan berbagai keterbatasan ataupun kelebihan, bisa. Kayak gitu. Jadi, what about you? What is it you want to achieve? Teman-teman di sini mungkin ada yang ingin lanjut S2, S3 ke luar negeri. Ada yang ingin berkarir di luar negeri. Ketika saya bicara berkarir ke luar negeri, bukan berarti saya meremehkan karir ke dalam negeri ya. Lagi, alasan kenapa saya di luar negeri ini karena di dalam negeri nggak ada yang terima saya. Nah, itu alasannya sebenarnya. Ya. Nah, saya bilang ini penting, ya, penting, sederhana, tapi ini yang saya terapkan ke diri saya sampai sekarang. Dari nggak tahu, bodoh, sampai bisa ke Inggris, Amerika, sekarang ngajari orang dari negara lain. Itu. Semuanya itu awalnya dari kita. What is it you really want? And then dream of it. Live with it. Live with it. Itu yang penting ya. Live with it itu maksudnya adalah
every day, you're thinking about it. Every day, every minute of your life. Tapi kalau misalnya, saya mau studi S2 di Inggris dengan beasiswa ini, tapi besok, lusa, dan lain sebagainya, you're not thinking about it. You're not working on it. So you're not living in it. You're not living with it. So you will not get it. That's simple. Simple. Makanya kalau mau sesuatu, inginkanlah sesuatu yang satu atau dua hal saja. Tapi kalau kalian mendapatkannya, it will bring everything to you. Makanya saya bilang, we cannot have everything. We cannot have everything. But you can go for something that can bring you everything. But you can go for something that can bring you everything. Kayak saya, tadi pertanyaan Intan bagus. Kenapa S2, S3? Nggak kerja dulu, nggak nikah dulu. Karena waktu itu dalam pikiran saya, kalau saya dapat beasiswa, saya dapat calon yang lebih baik. Kan? Kalau lulusan luar negeri banyak yang mau, kan? Saya akan dapat uang dari beasiswa. Lulus, saya dapat kerjaan. Dapat semua, kan? Nah, makanya saya mati-matian ngejar beasiswa. Sampai saya itu sholat tahajud hampir tiap hari. Saya angkat tangan saya tinggi-tinggi. Tuhan, cuma ada dua pilihan. Engkau ridhoi saya mendapatkan beasiswa ini, atau engkau izinkan saya mati dalam mengejar mimpi ini. Itu aja waktu melamar beasiswa S2. Karena I believe that it would bring me everything. Tapi kalau teman-teman percaya hal lain, nggak masalah juga. Karena ada juga yang ngejar pekerjaan, akhirnya dapat semuanya juga, dapat istri, dapat uang, dapat pendidikan, lain sebagainya. Jalannya berbeda. Tapi saya bilang tadi, we cannot have everything. So don't dream to have everything. Dream of something that can bring you everything. Then give all you've got. Okay? Berikan semuanya, mati-matian. Nah, itulah ya cara saya waktu itu. Dan kita memilih ketika sudah punya pilihan. Ini yang tentang beasiswa biasanya. Ada yang nanya kayak gini, Kak, saya nggak mau ke Australia, banyak orang Indonesia. Oke. Saya nggak mau ke Belanda, dulu kan Belanda menjajah Indonesia. Oke. Saya nggak mau ke Amerika, Kak, kan ada Donald Trump. Oke. Masalahnya udah dapat belum beasiswanya? Belum. Terus kenapa milih? Apa yang dipilih? Sama kayak misalnya mau kuliah, saya mau kuliah ke sini. Dapat sudah belum? Kalau belum, you're not choosing something. Jadi pilih dulu, ada dulu pilihannya. Kayak saya misalnya waktu itu di Sussex diterima, di Leeds diterima, Manchester diterima, baru pilih. S3, Fulbright 5, nggak ada pilihan lain, ya udah pilih. Kayak gitu. Nggak milih sesuatu yang semu, kayak gitu. Makanya tebar jaring, jangan pancing ya. Kalau melamar beasiswa, sama kayak saya melamar kerjaan waktu itu ya. Trust me, hampir 100 lamaran saya. Tiap pagi, siang, malam itu. Lamaran ke sini, Bali, Palembang juga, Jakarta, luar negeri juga, Singapura, Amerika. Logikanya biasanya orang berpikir lulusan Amerika bisa dapat semua. Trust me. Cuma satu yang jawab, cuma satu yang ngundang, kampus ini yang ngundang. Yang lainnya nggak ada. Dipanggil wawancara pun nggak. Melamar PNS juga 2 kali. Administrasi aja nggak lulus. Bayangkan, lulusan Inggris, lulusan Amerika. Nggak lulus, kayak gitu. Nah, jadi saya bilang, tebar jaring. Kalau sudah ketemu beasiswanya, kerjaannya, baru pilih. Nah, up to this point, tentang beasiswa, tentang karir, saya bilang, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Anda sekarang di kampus swasta, di daerah terpencil, bisa ke negara Inggris, Amerika, Jerman, lain sebagainya. Kalau sekarang Anda kerja di Indonesia, bisa kerja di, paling enggak di Thailand, atau Malaysia, atau Singapura. Bisa. Ada teman-temannya Robi yang sekarang kerja di Thailand, ngajar di sekolah. Dia sebelumnya ngajar di Medan, guru honorer.
Dia lamar di Thailand, diterima. Sekarang dia ngajar di sekolah di Thailand. Jadi dari guru honorer di Medan, jadi guru ngajar di Thailand. Gajinya lebih besar. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Hanya, do you really want it or not? If you want it, fight for it. But you cannot have everything. That's the key. So go for something that can bring you everything. Ya. Untuk beasiswa, saya bilang kayak gini ya. Mau S2 atau S3 buat teman-teman ya. Kenapa beasiswa itu diberikan? Alasannya adalah mereka mau menyelesaikan satu permasalahan. Dan mereka nggak bisa mengkuliahkan banyak orang, karena kuliah keluar mahal. Jadi mereka hanya bisa membayar 1 atau 2 orang. Harapannya 1-2 orang ini bisa jadi leader pas dia pulang dan menyelesaikan permasalahan itu. Itu logika dasar kenapa ada beasiswa ya. Jadi, Anda harus tempatkan diri Anda sebagai problem solver. Apa isu yang Anda lihat di Indonesia sedang marak, sedang ada di masyarakat, yang di bidang Anda. Kalau saya dulu, bidang saya pendidikan. Waktu itu, Bengkulu itu dan daerah terpencil ya. Jadi, saya angkat isu tentang distance learning untuk anak SD, SMP, SMA. Kayak saya jelaskan, ada satu daerah, itu cuma ada SD. Kalau dia mau lanjut SMP, anaknya harus jalan 3 kilo. Kalau dia mau lanjut SMA, dia harus naik motor, kendaraan. Makanya kebanyakan anak-anak di daerah itu tamat SD ke kebun, ke sawah, karena nggak ada manfaatnya bagi mereka. Nah, itu yang saya jadikan gambaran, fokus ke isu. Nah, ini hanya satu daerah di Indonesia. Ada banyak daerah di Indonesia lainnya. Nah, Anda juga bisa angkat isu-isu kayak gitu, yang terkait dengan pengalaman dan bidang Anda. Kayak gitu ya. Terus, 5 hal kunci beasiswa ya. Mau S2, mau S3, ini kuncinya. Pengalaman organisasi, pengalaman kerja, TOEFL IELTS, publikasi, rencana penelitian masa depan. Saya bilang kayak gini teman-teman, ketika Anda mau melamar beasiswa, know your timeline, pahami timeline Anda. Misalnya, beasiswa itu biasanya ditawarkan setiap tahun ya. Misalnya Fulbright April tahun ini, tahun depan biasanya buka lagi. Know your timeline, rencana Anda apa? Kayak gitu. Kalau biasanya ketika saya beritahu 5 persyaratan ini, ada yang nggak punya 1 atau 2. Biasanya nggak punya publikasi, belum tahu rencana penelitian, atau nggak punya IELTS. Nah, alasan saya menampakkan ini adalah ketika Anda tahu 5 kunci ini, apa yang ada yang kurang? Lengkapilah sekarang. Dan lihat target Anda mau melamar beasiswanya kapan. Kalau targetnya Agustus tahun depan, gimana nih agar saya bisa melengkapi kekurangan ini dari sekarang sampai ke depannya. Ingat yang saya bilang tadi, contoh saya bilang tadi ya, nggak harus jalan normal kalau Anda bisa kompensasi. Kayak misalnya saya S1 ya, saya melamar beasiswa S2. S2 saya mengharuskan pengalaman kerja 2 tahun. Sedangkan saya tamat bulan April 2019. Melamar beasiswa Agustus 2019. Hanya berapa bulan? Nggak ada pengalaman kerja 2 tahun. Tapi saat saya S1, saya sudah tanya ke penerima beasiswa. Mereka bilang harus ada pengalaman kerja minimal setahun atau 2 tahun. Jadi habis semester 4, saya melamar ke sekolah-sekolah, menawarkan diri jadi English Club Trainer. Kayak gitu. Jadi sekolah ini, jadi setiap minggu saya ngajar. Tapi itu masuk di CV saya. Pengajar di SD berapa, pengajar di SMP berapa. Jadi saat saya lulus 2019, 2 tahun sudah pengalaman saya dari semester 4 sampai semester 8. 2 tahun. Saya lamar, diterima oleh mereka. Sama kayak S2, S3.
saya nggak bisa nunggu bertahun-tahun. Saya kompensasi dengan kerja di beberapa kampus, kayak gitu. Jadi, find something to compensate your weakness, kayak gitu. Nah, organisasi, kerja, you know what you want to do. Karena sebenarnya nggak ada yang lebih tahu daripada Anda sendiri tentang diri Anda. Nah, yang paling penting adalah rencana penelitian masa depan ya. Jadi, waktu S2 atau S3, itu kalau misalnya proposal saya tentang improving Indonesian students pronunciation skills through watching videos, atau improving students writing skill through bla bla bla, pasti nggak dapat beasiswa saya. Kenapa? Karena mereka mau ide yang punya dampak untuk masyarakat banyak. Makanya waktu itu S2 saya idenya create distance learning for school age education students untuk SD, SMP, SMA. Kita punya universitas terbuka ya, tapi itu hanya untuk level mahasiswa. Level SD, SMP, SMA belum ada. Itu S2. S3 saya bawa lagi di itu sebenarnya di S3. Tapi saat kita melamar beasiswa, terus dapat beasiswa, studi S2 atau S3, kita harus siap. Ketika kita studi, ide riset kita mungkin bukan proposal yang kita tulis, yang kita kerjakan untuk tesis atau disertasi. Itu yang terjadi di saya, di S2 sama S3. Makanya proposal yang saya kasih ke beasiswa, itu justru nggak saya kerjakan di S2 dan S3. Banyak alasan, karena kayak misal S2 ya, S2 kita di luar negeri, kita nggak bisa pulang ke Indonesia, ada biaya, terus rentang waktu kuliah di Inggris 1 tahun, nggak bisa. Makanya proyek mereka, dosen pembimbing itu membantu kita gimana bisa mendesain research yang doable dalam timeline yang ada gitu. Makanya di S2 S3 saya beda di ide risetnya. Tapi penerapannya saya lakukan di sekolah TOEFL. Dan sejauh ini agak miring sedikit dari school age children ke TOEFL dan sekolah Inggris kayak gitu. Nah, recommendation letter yang selanjutnya, kalau Anda bisa minta ke orang yang levelnya profesor, do it, atau dokter, do it. Title berarti, saya pernah waktu seleksi beasiswa S2, di wawancara, komite seleksi itu pernah bilang, kok bisa seorang profesor memujimu kayak gini? Mana saya tahu, saya bilang. Tapi di sana kelihatan kalau title itu matters ya. Nah, ini juga ya, ini hal yang nggak perlu saya bicarakan. Tapi teman-teman, beneran, beasiswa itu ada banyak. Tapi tidak semuanya cocok untuk kita. Kayak misalnya beasiswa untuk dosen dikti. Kalau Robi bukan dosen dikti, nggak bisa melamar. Dosen untuk staf keuangan, Kementerian Keuangan. Kalau kita bukan di Kementerian Keuangan, nggak bisa. Makanya beasiswa itu ada banyak, tapi trust me, hanya 1 atau 2 yang cocok dengan background kita. Yang mana itu? That's your research, that's your job to do. Jadi itulah kerjaan kita. Saya dulu di email Yahoo saya, setiap kali di informasi beasiswa yang masuk, saya buat satu folder, namanya beasiswa. Karena biasanya beasiswa itu tiap tahun ditawarkan. Kalau keluarnya Februari, tahun ini, tahun depan keluar lagi Februari. Kayak gitu. Jadi, kalau nggak siap melamar tahun ini, tahun depan udah tahu targetnya ini. Kayak gitu. Sama beasiswa Fulbright sebenarnya udah saya targetkan sebelum lulus. Dan saya pelajari persyaratannya sebelum melamar, sebelum saya lulus S2. Kayak gitu ya. Nah, kenapa Amerika waktu itu? Karena jauh. Jadi teman-teman, kalau belum pernah ke luar negeri, saya sarankan carilah kampus terbaik dan pergilah ke Amerika. Kalau S2 ya. Kalau S3 juga enak di Amerika. Hanya yang saya bilang kayak gini, kalau Anda yakin that will be your last experience, pengalaman terakhir, pertama dan terakhir, pergilah sejauh-jauhnya, jangan ke Australia. Ya,
Kenapa? Kalau pengalaman pertama, Anda yakin itu pengalaman pertama dan terakhir, jangan ke Australia. Kenapa? Itu dekat sekali dan terlalu banyak lulusan Indonesia, teman-teman kita di Indonesia lulusan Australia, kayak gitu. Dan kalau Anda lulusan Amerika, mau melamar ke kampus yang lebih rendah, misalnya di Australia atau Inggris atau Jerman, saya nggak bilang Australia nggak bagus ya, ini pendapat pribadi aja. Lebih gampang, kayak misalnya Robi S2-nya di Amerika, dia melamar ke Australia, lulus itu. Makanya kalau pertama kali, aim for the best, kayak gitu. Kalau saya sarankan, kalau nggak Inggris, Amerika. Kalau mau ke Eropa, Jerman, atau Prancis. Belanda juga bagus. Kayak gitu. Jadi, pastikan benar kalau pertama kali. Tapi kalau yang kedua kali, nggak apa-apa. Kemana-mana aja nggak apa-apa. Karena udah pernah. Kayak gitu. Nah, saya bilang S2 kalau mau hemat umur, ke Inggris. Cuma 1 tahun. Mau pengalaman, banyak libur, banyak jalan-jalan, banyak uangnya juga, ke Amerika. S2-nya enak sekali di sana. S3 nggak enak. Karena S3, beasiswa S3, biasanya hanya 3 tahun. Jadi kalau kita nggak selesai 3 tahun, you are on your own. Bayar sendiri. Saya dulu waktu S3 panas dingin. Karena kalau nggak selesai 3 tahun, dari mana uangnya? Dan jurusan pendidikan, project research itu sedikit sekali. Ya. Jadi kalau mau S3, benar-benar siap. 3 tahun lulus, selesaikan. Ya. That's it. Kemudian bahasa Inggris dan kuliah, oke. Saya tadi bahas tentang TOEFL sama IELTS ya. Teman-teman, kalau masih newbie ya, masih newbie, atau TOEFL-nya masih belum lewat 500, jangan berpikir tentang IELTS atau IBT. Jangan. Tapi kalau ITP-nya udah lewat 500, boleh mikir IELTS atau IBT. Saya udah tes semuanya. IELTS, IBT, ITP, GRE, sudah semua dibayari beasiswa. Yang saya bisa kasih tahu teman-teman, kalau belum di atas 500 TOEFL ITP, jangan mikirkan soal IELTS atau IBT. Kalau sudah lewat 500, boleh. Ya. Karena di ITP, Anda masih belajar grammar. Di IELTS, IBT, enggak. Jadi, listening, speaking, writing, speaking. Reading di IELTS sama IBT. Kalau grammar masih kacau, reading, writing sama speakingnya sudah kacau balau ya. Jadi kalau udah lewat dari 500, boleh move to IELTS atau IBT. Antara IELTS sama IBT, IBT jangan ambil. Ke Amerika pun jangan. Tapi kalau dibayari ambil sudah. Karena IBT itu humiliating, nggak manusiawi. Duduk depan komputer 4 jam, speaking, listening, reading, writing di depan komputer. Beneran. IELTS, listening, reading, writing di ruangan. Speaking sama manusia, jadi aman. Lebih enak. Kayak misalnya di IBT ya, talk after the beep. To speak. Kayak gitu, karena ngomong sama komputer ya. Nah, kalau soal beasiswa, saran saya teman-teman, saya nggak merendahkan beasiswa dari pemerintah Indonesia ya, tapi saya akan menyayangkan beasiswa LPDP misalnya ya, yang notabene untuk anak Indonesia, tapi persyaratannya IELTS, IBT, LOE. Itu artinya tahu nggak kenapa? Artinya mereka mau ready product, orang yang udah siap. Orang yang IELTS-nya tinggi tahu nggak? Mereka pasti punya uang. Mereka pasti bahasa Inggrisnya sudah bagus. Dari keluarga yang bagus. Atau kalau orang udah punya LOE tahu nggak? Itu berarti dia udah menghabiskan uang berjuta-juta. Karena dapat LOE itu nggak mudah. Dan ada biaya. Nah, saya bukan memuji Fulbright. Tapi Fulbright itu dari sejak wawancara, itu Anda ke Jakarta, pesawat, dibayari. Tes IBT itu hampir 3 jutaan, dibayari 2-3 kali. GRE dibayari. Nginap di hotel dibayari. Semuanya dibayari. LOE melamar ke kampus, dibantu. Nggak lulus, ya sudah. Mereka nggak minta balikan uang, udah. Nggak ada kampus yang terima misalnya kan. Mereka nggak minta balikan uang, nggak.
ya sudah aja putus kayak gitu. Saya hanya berharap LPDP one day seperti itu, karena kita itu kayak gini ya, ketika ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris, bukan berarti dia bodoh, but probably they don't have the privilege to learn about it. If they have the privilege to learn about it, probably they can perform even better. Nah, itu yang missing dari kita. Ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris karena dia nggak kursus, nggak privat, nggak ada guru yang ngajarin, ya kayak gitu. Tapi orang yang pintar bahasa Inggris mungkin dia punya privilege, punya uang. Kalau sarankan ya, jangan, kalau Anda punya uang, boleh silakan lamar beasiswa yang minta IELTS atau IBT, silakan. Tapi kalau saya bilang, kalau kita modal dengkul ya, dalam tanda kutip, lamarlah beasiswa yang minta TOEFL ITP, kemudian menanggung semuanya. Ada. Sampai saat ini saya 2 kali ya, S2, S3, kayak gitu. Pengalamannya luar biasa. Dan Anda tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Kayak gitu ya. Ada juga beasiswa ke Rusia sama Cina, yang juga nggak minta TOEFL kalau saya nggak salah. Nggak tahu kalau sekarang berubah. Jadi beasiswa itu berbeda-beda. Ada yang minta TOEFL, ada yang nggak juga. Kebanyakan bilang sekarang nggak minta lagi TOEFL ITP. Enggak, ada yang minta. Jadi pengalaman seperti ini yang harus Anda pahami. Nah, lama saya ngobrol, jadi mungkin saya bilang kayak gini, teman-teman. Penutup kalau ada pertanyaan silakan. Jadi yang saya bilang tadi, Anda harus tetapkan dulu goal Anda apa. Lanjut kuliah atau karir. Kalau saya lanjut kuliah dulu, baru karir. Tapi Anda mungkin kalau mau karir di Thailand, saya bilang ya di Thailand, terutama guru bahasa Inggris atau guru mata kuliah lain yang bisa diajarkan pakai bahasa Inggris. Kalian bisa ke Thailand. Kemudian kalau kalian mau ke Singapura, Malaysia bisa juga, tapi lebih sulit. Yang lebih gampang di antara negara-negara di Asia itu Thailand, dan lebih baik dari negara lainnya kayak Vietnam, Laos, Kamboja, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau untuk karir, saya sangat menyarankan teman-teman cobalah ke Thailand. Oke, tapi kalau udah punya karir bagus di Indonesia, lebih baik lagi. Saya juga kalau di Indonesia ada peluang lebih baik, saya pulang ke Indonesia. Jadi bukan saya membuat Anda, teman-teman, meninggalkan Indonesia, bukan ya. Di mana ada kesempatan, ambil, kayak gitu. Tapi ingat, we cannot have everything, but we can go for something that can bring us everything. Okay? That's it. Rob? Oke. Alhamdulillah luar biasa ya pemaparan dari Mr. Budi Waluyo. And then kita masuk ke pertanyaan nih teman-teman. Pasti udah banyak bertanya, and I have read some of the questions too. Saya sudah baca banyak pertanyaan di chat di platform Zoom kita ini. Oke, tapi sebelumnya mungkin saya mau bacain pertanyaan ya untuk Mr. Budi, tapi nanti dijawabnya bisa setelah iklan karena kita punya sponsor juga dan sebentar lagi kita iklan juga. Jadi pertanyaannya, Mr. Budi, ini banyak sekali ya. Ini masalah linearitas. Jadi kan saya juga sering ditanya itu masalah linearitas. Jadi misalnya ini ada banyak ya dari Mas Dede Anton, dari Mas Abi Yuda, dari ada yang bernama Asus, saya nggak tahu namanya siapa. Tapi pertanyaannya rata-rata tentang ini ya, kayak kalau saya ngambil jurusan yang berbeda gitu ya. Misalnya S1, S2, dan S3, apakah harus satu jurusan atau bagaimana? Apakah bisa kita, itu kayak kita ngambil S2-nya beda jurusan dengan S3, seperti itu. Jadi ada juga pertanyaan seperti itu, dan lumayan banyak.
Lalu ada juga pertanyaan yang juga sangat berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu dari Mbak Carmila, Mbak Desi juga, yaitu, oh bukan, dari dari Mbak Wulan ya, Wulan Indasari itu bertanya, itu kenapa, Kak Budi mau tanya, Kak Budi mau tanya, Kak Budi, adakah culture shock yang Kak Budi rasakan pas awal-awal masa studi? Jadi ini sesuai dengan topik kita, tantangan selama studi ya. Jadi ada nggak Kak Budi rasakan culture shock, terutama pas di kelas? Jadi ketika di kelas itu ada nggak Kak Budi rasakan yang namanya culture shock? Terus apa aja sih yang bisa jadi hambatan bagi mahasiswa Indonesia kuliah di Inggris dan di Amerika gitu ya? Jadi ini juga banyak pertanyaan mengenai tantangan selama belajar di Amerika. Oke. Tapi terlebih dahulu, Mr. Budi bisa simpan dulu jawabannya. Kita mau share screen dulu. Oke. Oke, ini ya teman-teman. So, our program today, Homi English Webinar 2, focusing on studying abroad and career, itu brought to you by Homi English Pekanbaru. So, Homi English Pekanbaru is in Pekanbaru, itu berdiri tahun 2016 dan sudah mendapatkan akreditasi B dengan konsep belajarnya yaitu direct method, yaitu metode langsung and also communicative approach gitu ya. Ini dari Homi English. Terus program-program apa yang ada di sini, yaitu di Homi English itu ada intensive program, ada English for Children, English for Specific Purpose, lalu ada TOEFL preparation juga, dan IELTS preparation. Jadi ini beberapa foto di pembelajaran selama di Homi English, terutama sebelum Corona ya. Ini sebelum Corona, dan setelah Corona itu kita selalu menjaga protokol kesehatan seperti yang digambar seperti ini. Jadi ini ada kegiatan-kegiatan belajar selama di Homi English. So what's the powerful points? Poin-poinnya apa? Yang kelebihan dari belajar di Homi English yaitu komunikasi yang baik. Jadi pengajarnya itu ramah gitu ya. Lalu menjalin komunikasi yang baik terhadap siswa, karena namanya juga Home English, sehingga students feels like home. Lalu sarananya juga lengkap di Home English. Developing the materials is also our priority. Terus learning feels like home seperti ini ya. Jadi tenaga kerjanya salah satunya saya sendiri yang menjadi tutor di sini seperti itu. Dan ada beberapa tutor-tutor yang juga berpengalaman. And then Homi English di tahun 2019 menjadi juara 1 lomba pengelola LKP, lembaga khusus pelatihan. Oke, jadi segitu saja. Bisa info lebih lanjut bisa cek di Instagram Homi English. Oke. Gimana nih teman-teman? Udah ready untuk mendapatkan pencerahan dari Mr. Budi? Jadi untuk pertanyaan pertama itu masalah linearitas Mr. Budi. Bagaimana kira-kira? Oke, ini persoalan ini ya, persoalan lama untuk kita orang-orang Indonesia. Karena lagi saya nggak memburukkan ya, tapi ini fakta di dikti soal linearitas. Soal linearitas ini ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama ya, kalau kita pulang lagi ke Indonesia nanti gimana dapat dosennya, dapat melamar posisi dosen kalau nggak linear. Nah, terbentur di sana, di dikti ya. Yang kedua, ketika kita kuliah ke luar negeri, itu nggak semua negara menerapkan IPK 4,0. Ketika kita pulang, misalnya lulusan Inggris ya, Inggris nggak pakai IPK, dia pakai level, predikat. Jadi pas kita pulang S2 dari Inggris ke Indonesia, kita setarakan ijazah agar bisa melamar PNS dosen ya. Itu yang disetarakan cuma ijazah. IPK enggak, transkrip enggak. Tapi ketika kita melamar beasiswa, melamar PNS dosen, itu persyaratannya IPK minimal sekian. Lah, kita lulusan mana nggak ada IPK gimana? Yang kayak gitu nggak
sampai sekarang sayang sekali belum terlalu diperhatikan sama Dikti. Nah, saya udah nulis tentang itu, udah kritik sana sini tentang itu, tapi belum kayaknya, belum ada. Kemudian, jadi itu satu tantangan kalau misalnya Anda lulusan luar negeri dan nggak linear jurusan S1 sama S2-nya, ya. Itu sangat disayangkan karena yang kedua ya, karena Kak, saya S1-nya keperawatan. S2 saya mau sosiologi, boleh nggak? Boleh, kalau di luar negeri. Kalau di dalam negeri mungkin nggak boleh. Karena kalau di luar negeri, yang mereka lihat adalah pengalaman kerja. Kelinearitasan pengalaman kerja dengan program studi yang mau diambilnya. Misalnya S1 kalian perawatan. Tapi pengalaman kerja kalian dekat dengan dunia sosiologi. Jadi setahun 2 tahun pengalaman kerja di bidang sosiologi, terus kalian melamar di kampus Inggris atau Amerika atau Australia dengan jurusan sosiologi, beda dengan S1. Diterima oleh mereka, karena yang mereka cari adalah pengalaman kerja. Ketika belajar di kelas, itu mereka mau kita share our experience. Tapi mindset kita di bapak-bapak penjabat itu beda. Nah, itu 2 ya. Yang ketiga, kalau kita mau melanjutkan kuliah ke luar negeri, kalau saya pribadi ya, jangan pikir tentang linearitas. Tapi pikirkanlah tentang passion kalian, mau kemana. Saya S1 bahasa Inggris, tapi S2 itu sebenarnya educational technology dan bahasa Inggris. Karena saya mau ke educational technology. S3 saya bukan bahasa Inggris, S3 saya international education. Makanya saya bilang tadi, saya 2 kali melamar PNS nggak lulus administrasi. Karena itu S2 saya bahasa Inggris, S1 saya bahasa Inggris, S3 saya international education. Nah, padahal kalau di luar negeri, orang justru mencari mereka yang multidisciplinary. Karena itu merefleksikan kalau orang itu punya pengalaman dan perspektif yang berbeda. Nggak satu aja. Tapi sayangnya di pemerintah kita pemikirannya masih berbeda. Mungkin teman-teman di sini nanti kalau jadi penjabat dikti, tolong dirubah ya. Kayak gitu ya. Nah, itu kalau yang saya bisa bicara soal linearitas. Jadi, unfortunately, sayangnya teman-teman harus memilih. Tapi bisa kok, ada kok orang yang S1-nya bahasa Inggris, kayak Robi, S2-nya bahasa Inggris. S3-nya mau bahasa Inggris lagi, boleh juga kayak gitu. Kalau saya dulu alasannya kenapa S3 nggak mau bahasa Inggris. Karena saya bosan. Saya tahu akan belajar grammar lagi, how to teach grammar, how to teach pronunciation. S1 sudah, S2 sudah, ganti yang lain, kayak gitu. Makanya saya milih education at macro level di S3-nya. Jadi itu yang bisa saya ungkapkan kalau soal linearitas. Juga siap-siap dengan ini ya, kalau Anda mau melamar dosen ketika sudah lulus dari luar negeri, itu akan dihadapkan dengan requirement kayak gitu, IPK 3,0, IPK 3,5. Padahal kalau Anda lulusan Australia, IPK-nya nggak 4,0, yang pakai IPK 4,0 hanya Amerika. Inggris enggak, Australia enggak, Jerman enggak, Belanda enggak, India enggak, Cina enggak. Nah, itu tantangan kita. Semoga yang di sini nanti bisa jadi pengubah itu. Saya mau juga mengubah itu, tapi tadi administrasi PNS saja nggak lulus. Terus pertanyaan yang kedua, Pak? Ya, itu oke. Tadi itu jawaban dari Mr. Budi ya. Semoga Mas Dede Anton, Mas Abi Yuda, sama Mbak Asus, I know you. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan kedua, ini untuk Kak Budi. Masalah culture shock yang Kak Budi rasakan pas awal-awal studi, terutama pas di kelas katanya. Dari culture shock sangat terasa ya, karena lagi saya dari Bengkulu. Kalian nggak tahu kan Bengkulu gimana kan? Kota kecil itu, kota terpencil. Kalau di Sumatera masih tertinggal. Ujuk-ujuk pas saya ke Inggris itu pertama kali saya naik pesawat.
Belum pernah saya naik pesawat sebelumnya. Bukan ke Inggris, Ding, ke Jakarta. Kan dapat beasiswa kan, ke Jakarta. Itu pertama kali saya seumur-umur hidup naik pesawat. Saya yang itu safety belt, saya ingat sekali safety belt. Saya mau ngunci-nguncinya nggak bisa. Gimana ini kan nggak normal kan? Gimana? Terus pramugarinya lewat, saya letak aja kayak gini. Sampai saya mendarat. Karena malu kan kalau mau nanya kan. Itu pengalaman pertama naik pesawat. Terus ke Inggris itu pertama kali. Tapi bertiga dengan teman, jadi aman. Ke Amerika sendirian saya. Jauh. Itu udah sendirian ketika sampai di mana kemarin ya? Di New York atau di mana? Penerbangannya, pesawatnya, mesinnya rusak. Jadi harus nginap dulu semalam. Mana nggak ada teman, nggak ada keluarga, belum pernah ke Amerika. Cuman modal alamat kampus aja kan. Jadi itu justru sungguh-sungguh apa ya? Bukan cuma culture shock, tapi ini bakal nyampe atau enggak? Bakal ini atau enggak? Apa Amerika kan? Jadi tantangannya memang luar biasa. Tapi saya bilang kayak gini teman-teman. Kenapa tadi saya bilang salah satu kunci memenangkan beasiswa itu adalah pengalaman organisasi. Karena ini pihak beasiswa itu tahu orang tidak bisa mengandalkan otak kirinya aja untuk sukses studi di luar negeri. Teman saya ya, Fulbright, pintar. Kakak tingkat saya, pintar sebelumnya di S1. Dapat beasiswa Fulbright, berangkat ke Amerika. Nggak tahan, 1 semester pulang dia ke Indonesia. Gagal. Teman saya ada yang ini ya, TOEFL-nya di bawah 550. Berangkat ke Inggris, Hawaii. Lulus dia. Jadi kenapa ada persyaratan pengalaman organisasi? Karena ketika kita menempuh kuliah ke luar negeri, itu ada dibutuhkan kemampuan sosial. Ketika kita ada masalah ini, nah gimana nih menyelesaikannya? Kalau orangnya hanya mengandalkan otak kiri, dia buntu. Dia nggak mau minta tolong sama orang lain, akhirnya dia gagal. Nah inilah yang saya bilang culture shock itu ada, bahkan kalian akan minder, bahkan ini bahasa Inggris saya bagus atau enggak sih? Kok dia nggak ngerti? Besoknya, oh dia nggak ngerti lagi. Besoknya ini saya yang bodoh atau gimana sih? Wah, saya udah ke Inggris Amerika ya. It happened to me every day. Pas ngomong ke orang ini, dia nggak ngerti. Ah, saya nih yang bodoh. Besoknya, dia ngerti. Ah, saya pintar. Besoknya, writing, ini banyak salah. Ini saya lulus nggak ya? Nah, culture shock saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Tapi yang pastinya, saya dulu sendirian ke Amerika. Ke Inggris dengan 3 orang. Tapi tetap, studi, makan, minum, dan sebagainya itu tantangan. Tapi selama Anda punya pengalaman organisasi, you can cope with that. Kalian bisa ngatasi semuanya. Kayak gitu. Cewek, biasanya kan takut ya, dia apa-apain atau apa. Kalau saya bilang kayak gini, kemanapun Anda pergi, kalau Anda ada pengalaman organisasi ini, social skills ini, insya Allah Anda aman. Juga kalau Anda orang Islam, ya, itu ada hadisnya. Kalau kita meninggal dunia dalam perjalanan menuntut ilmu, sahid. Ya, di dalam perjalanan kita, sepanjang perjalanan menuntut ilmu itu, malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Nah, itu kalau kita orang Islam ya. Tapi yang non-Islam, cewek jangan takut kalau punya pengalaman organisasi. Itu mungkin. Oke, jadi gitu ya. Jawaban dari Mr. Budi barusan itu menunjukkan bahwa culture shock itu pasti ada ya, tapi kan itu bagian dari perjalanan beasiswa tersebut. Terus seperti yang kita tahu, jangan takut untuk pergi ke tempat yang jauh karena terutama untuk tujuan yang baik, terutama untuk beasiswa atau kuliah ke luar negeri, gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke sini dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa disampaikan. Tadi udah dijawab sebenarnya, banyak pertanyaan yang udah masuk itu di chat kita, udah sekalian dijawab oleh Mr. Budi ya. Yang masalah tadi semangat untuk kuliah, masalah bagaimana hal yang kita prioritaskan ketika
kita akan berkuliah, dan juga tadi ada 5 kunci untuk mendapatkan beasiswa. Itu saya udah tahu 5 kunci itu ketika saya ketemu Mr. Budi di Bali waktu itu. Jadi beliau suka cerita gitu, ada 5 hal yang harus kita siapkan ya. Dan beliau juga dulu punya bukunya juga di Gramedia kalau saya nggak salah. Oke, baiklah teman-teman semua. Mungkin ini akhir dari, kita udah sampai hampir ke penghujung acara kita ya. Jadi terima kasih untuk semua pertanyaan-pertanyaannya. Kita simpan pertanyaannya, teman-teman. Kita simpan pertanyaannya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan tadi, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan door prize. Jadi kita punya door prize dari Homi English berupa kaos Amerika dan juga voucher belajar ya. 1 buah kaos untuk pertanyaan terbaik, dan 5 penanya lainnya akan mendapatkan voucher belajar di Homi English. Di sini tadi ada pertanyaan dari Mbak Lucy. Mbak Lucy nanya, yang juga alumni dari Homi English, katanya TOEFL-nya lumayan meningkat ya ketika belajar di Homi English, tapi beliau juga bagus sih, maksudnya rajin belajar juga, karena memang harus kedua-duanya, student dan teacher harus kerjasama gitu ya. Dan pertanyaannya, adakah kelas online di Homi English? Ya, kita punya kelas online juga di Homi English. Jadi kalau yang tertarik belajar itu bisa menghubungi admin Homi English. Oke. Jadi sekian dulu saya rasa. Terima kasih banyak ya Mr. Budi untuk waktunya, untuk sharingnya. Di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita semua. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih untuk Mr. Budi Waluyo, PhD, dan seluruh teman-teman yang sudah mengikuti program kita. Semoga mendapatkan manfaat. Dan kalau untuk bertanya, mungkin Mr. Budi boleh share Instagramnya mungkin. Apa nama Instagramnya Mr. Budi? Safa. Saya share di sini ya. Iya, itu. Mr. Budi akan share Instagramnya. Jadi teman-teman yang mau langsung bertanya ke Mr. Budi, beliau punya beberapa program juga pastinya yang akan di-share. Bisa saya kasih 1-2 patah kata? Siap, silakan. Oke. Karena saya juga harus pergi jam 12. Oh iya. Teman-teman di sini kalau saya boleh kasih saran ya, kayak gini ya. Alhamdulillah saya udah pernah ke Inggris, Amerika, sama sekarang di Thailand. Mungkin di masa depan saya akan ke negara lain lagi. Saya berharap seperti itu. Nah, saya bilang ke teman-teman kayak gini. Kesempatan itu ternyata ada. Tinggal kita lagi maunya gimana. Orang-orang yang meremehkan atau kegagalan atau tangisan itu biasa. Hanya pahami ini ya. People want to see how you end, not how you start. Jadi orang-orang itu melihat bagaimana kita mengakhiri sesuatu, bukan bagaimana kita memulainya. Jadi misalnya sekarang Anda punya mimpi mau S2 ke Inggris misalnya ya. Gak usah dulu keluar kaur sini sana. Karena orang bakal biasanya meremehkan dan lain sebagainya. Sama kayak juga mau kerja di luar negeri juga orang biasanya meremehkan. Tapi ketika kita udah mengakhirinya dengan baik, dapat, nah baru orang kan recognize kayak gitu. Sama kayak saya misalnya mati-matian saya belajar atau berusaha untuk studi S2 dengan beasiswa. Kalau waktu itu saya gagal, nobody akan berpikir tentang saya. Sama sekarang juga. Jadi orang-orang itu melihat bagaimana kita mengakhiri sesuatu, bukan bagaimana mengawalinya. Dan pahamilah. Kejar 1 atau 2 hal aja. Tapi pastikan itu worth it. Dan bisa bawa semua yang Anda inginkan dalam hidup ini. Kayak gitu. Ya. Break the limits. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu closing statement dari Mr. Budi. Thank you very much, sir. And we'll see you in better place. In better occasion, I mean. Yeah. And take care and good luck with your next activity and your next dream. Thank you. All right, Thank you, Mr. Budi. thank you. Bye-bye.
Okay. All right, everyone. Thank you very much. And this is the end of our program. And I hope you can stay tuned. Kita bakal ada terus webinar-webinar. Ini udah yang kedua. Jadi webinar pertama kita bahas tentang TOEFL dan IELTS bersama Mr. Agung. Dan hari ini kita bahas tentang beasiswa luar negeri. Mungkin ada pertanyaan, kenapa beasiswa S1 itu nggak dibahas ya? Kalau dari saya sih bisa jawab karena memang tidak banyak gitu. Kalau untuk ke Amerika itu dari Fulbright itu cuma S2. Yang S1 itu yang bisa saya kasih tahu itu misalnya beasiswa ke Turki. Ke Turki itu ada dari mulai S1 sampai S3. Dan mungkin ada beasiswa ke Jepang, tapi yang tidak ke Amerika ya. Tidak ke Amerika dan tidak ke Australia. Itu ada beberapa untuk S1 gitu ya. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah join. Saya tidak bisa sebut namanya satu-satu, sebagian teman-teman saya, sebagian orang baru kita kenal juga. Thank you, semoga pertemuan kita ini akan berlanjut di masa depan. Semangat terus untuk beasiswanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. See you.